Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Martin Odegaard bukan pemain pertama yang harus meninggalkan Real Madrid demi menit bermain karena kalah bersaing. Persaingan internal Los Blancos begitu kejam. Banyak yang gugur dan harus pergi. Betapa tidak, di lini tengah sudah ada 3 jenderal Casemiro, Toni Kroos dan Luka Modric yang begitu tangguh dan telah terbukti. Kali ini Odegaard yang gagal menembus dominasi mereka. Awalnya Odegaard diberi kesempatan bermain, tetapi performanya tak kunjung memuaskan. Di saat yang bersamaan Modric menemukan kembali performa terbaiknya, jadilah Odegaard terbuang. Menurut Marca, Odegaard bukan pemain pertama yang merasakan tangguhnya trio gelandang Real Madrid yang sekarang. Nama pertama yang gagal bersaing adalah Asier Ilarramendi. Awalnya dia justru jadi starter. Tapi begitu Casemiro didatangkan dari Porto, Ilara perlahan-lahan tergeser ke bangku cadangan dan harus angkat kaki setelah 2 tahun di Madrid. Berikutnya adalah Mateo Kovacic yang terbukti bisa jadi pelapis ideal untuk trio gelandang Madrid. Namun Kovacic tidak puas hanya dengan peran cadangan. Dia pun memilih hengkang ke Chelsea. Setelahnya Madrid mencari gelandang baru. Dani Ceballos pun direkrut dari Real Betis. Sempat menjanjikan, ternyata nasib Ceballos sama saja. Kini sedang menjalani masa peminjaman di Arsenal. Ada pula nama Marcos Llorente kasus teranyar. Dia sempat dipertimbangkan mengisi lini tengah baru Real Madrid, tapi pada akhirnya dilepas ke Atletico Madrid. Meskipun daftar korban Casemiro, Kroos dan Modric cukup panjang, sebenarnya mulai musim lalu ada pula yang berhasil bersaing, yakni Federico Valverde. Valverde justru sempat dipercaya jadi pemain inti menggantikan Luka Modric. Dia punya energi lebih, serba bisa meski sentuhan kreatifnya tidak sebaik Modric. Lagi pula trio gelandang ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Modric sudah mulai habis, Madrid butuh regenerasi. Karena itulah Odegaard hanya dilepas dengan skema pinjaman. Dia diharapkan bisa menimba ilmu di Emirates Stadium lalu kembali dan membantu El Real musim depan. Legenda Real Madrid Jorge Valdano menyarankan kepada Los Blancos untuk lebih memilih merekrut Erling Haaland ketimbang Kylian Mbappe. Mbappe dan Haaland santer dikaitkan dengan Real Madrid. Mereka berdua dianggap bisa menjadi wajah masa depan Los Blancos. Namun belakangan cuma nama Mbappe yang kerap dikaitkan dengan Madrid. Terlebih pemain Prancis itu tak kunjung menekan kontrak baru di PSG. Mbappe sendiri juga disebut siap pindah ke Madrid, sebab di sana ada idolanya Zinedine Zidane. Namun kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid masih belum pasti karena ditentang oleh Jorge Valdano. Ia merasa Los Blancos sebaiknya lebih memprioritaskan membeli Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Saya akan merekrut Haaland ketimbang Mbappe. Ia bergerak di ruang kecil dan besar. Ia mencetak gol dan sangat teratur. Saya mengerti bahwa Mbappe adalah seorang bintang, tapi saya sangat terkesan dengan Haaland. Ia mencetak semua jenis gol, kata Valdano. Sementara itu terkait Erling Haaland, Real Madrid harus bersaing dengan beberapa klub besar Eropa lainnya jika ingin memboyongnya dari Borussia Dortmund. Di antaranya adalah Chelsea, Liverpool, dan Manchester United. Toni Kroos masih belum puas menjuarai Liga Champions bersama Real Madrid. Pernah jadi raja Eropa, kini Kroos menginginkannya lagi dan lagi, dan belum ada kata puas. Gelandang Jerman ini menjadi bagian dari era keemasan Real Madrid di pentas Eropa beberapa tahun lalu. Dia membantu Los Blancos merajai Liga Champions 3 musim beruntun, yakni rentan musim 2015-2016 sampai 2017-2018. Sebelumnya ia pertama kali merasakan trofi Liga Champions saat membela Bayern Munchen, tepatnya pada musim 2012-2013. Artinya sudah ada 4 trofi UCL dalam koleksi Toni Kroos, torehan impresif. Lalu mengapa Toni Kroos masih saja menginginkan trofi berikutnya? Bagi Kroos, sensasi menjuarai Liga Champions tidak ada duanya. Dia ingin juara lagi karena sudah pernah merasakannya. 4 trofi sudah luar biasa, tapi Kroos masih menginginkan yang kelima. Jika Anda sudah tahu rasanya menjuarai Liga Champions, Anda akan menginginkannya lagi dan lagi. Terkadang 1-2 tahun lewat begitu saja, yang bisa dipahami sebab banyak tim lain yang juga ingin jadi juara. Namun perasaan itu tidak pernah hilang setelah Anda merasakannya. Anda mau lagi. Meski sudah punya 4 trofi Liga Champions, saya menginginkan yang kelima, kata Toni Kroos kepada Marca. Selain ambisi pribadinya, Kroos pun menegaskan bahwa Real Madrid selalu menuntut yang terbaik. Los Blancos harus selalu jadi juara, selalu membidik trofi tertinggi. Toni Kroos sudah memasuki tahun ke-7 bersama Real Madrid. Dan sampai sekarang momen sambutan kedatangannya masih teringat jelas. Hari presentasi saya, ada 30.000 orang di sana. Bukan untuk pertandingan, tapi untuk melihat saya menendang bola beberapa detik saja.
Itu berbeda dari apa yang pernah saya saksikan dan saya alami. Di sini kesuksesan hanyalah milik hari esok. Yang terpenting adalah masa kini dan meraih trofi berikutnya, kata Toni Kroos. Real Madrid belum juga percaya kepada pemain-pemain mudanya. Banyak pemain yang dijual atau dipinjamkan. Dilansir dari Marca, Real Madrid beberapa tahun terakhir menggaungkan untuk memakai jasa pemain muda khususnya jebolan akademi. Sebut saja seperti Lucas Vazquez, Dani Carvajal dan Nacho Fernandes. Tapi 2 musim terakhir Real Madrid seperti sudah meninggalkan hal tersebut. Banyak pemain mudanya yang dipinjamkan ke sana sini, malah sampai dijual, walaupun ada opsi pembelian kembali. Musim 2020-2021 ini bak menjadi puncak ketidakpercayaan Real Madrid kepada pemain-pemain mudanya. Kalaupun masuk ke dalam skuad, para pemain muda Los Blancos akan kesulitan mendapatkan menit bermain. Sebut saja Theo Hernandez, Marcos Llorente, Alvaro Morata, Sergio Reguilon, Achraf Hakimi, dan Oscar Rodriguez yang sudah sejak musim lalu pergi meninggalkan Real Madrid dan tampil cukup oke di klubnya masing-masing. Jesus Vallejo, Brahim Diaz, Dani Ceballos, Takefusa Kubo, Borja Mayoral, dan Reinier Jesus mereka musim ini semuanya dipinjamkan. Teranyar ada Luka Jovic yang dipulangkan ke klub lamanya serta Martin Odegaard yang dipinjamkan ke Arsenal. Dinilai Real Madrid dan sang pelatih Zinedine Zidane belum memberikan kepercayaan penuh karena penampilan para pemain mudanya masih jauh dari ekspektasi. Meski begitu, pakar-pakar sepak bola di Spanyol menyebutkan kalau para pemain muda Los Blancos memang bakal mengemban beban berat kala berseragam putih-putih. Kemenangan jadi harga mati, penampilan jelek bisa dibully tidak habis-habis. Dan saat itulah pihak klub dan pelatih harus bisa membentengi para pemain mudanya. Yang terjadi kini, Real Madrid tidak mau ambil pusing. Pemain-pemain mudanya dipinjamkan saja demi alasan mendapatkan waktu bermain lebih banyak dan menambah pengalaman. Kalau sudah bagus dan klub-klub lain menggodanya, Real Madrid membuka tangan. Cuan masuk, tapi Real Madrid jadi kelimpungan sendiri. Skuadnya tidak cukup dalam untuk mengarungi musim. Rabu 27 Januari 2021 malam waktu Indonesia Barat, Arsenal akhirnya mengumumkan transfer Martin Odegaard dari Real Madrid. Gelandang Norwegia ini dipinjam sampai akhir musim, tidak ada kewajiban membeli di akhir masa peminjaman. Kedatangan Odegaard dianggap menjadi solusi jangka pendek untuk skuad Mikel Arteta. The Gunners membutuhkan sentuhan kreativitas. Odegaard diyakini bisa menyelesaikan masalah itu. Benar bahwa baru-baru ini sudah ada Emil Smith Rowe yang tampil impresif. Tapi Arsenal butuh lebih dari satu pemain kreatif jika benar-benar ingin mencapai target 4 besar. Transfer ini pun mendatangkan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Odegaard dan apa yang dia bisa berikan kepada Arsenal? Salah satu kemampuan terbaik Odegaard adalah keserbabisaannya. Dia bisa bermain sebagai si nomor 8, nomor 10, juga bisa mengisi kedua sisi sayap. Gelandang 22 tahun ini sudah punya jam terbang tinggi di usianya yang begitu muda. Benar Odegaard tidak banyak bermain untuk Real Madrid, tapi dia mendulang banyak ilmu dalam beberapa transfer peminjaman. Pesona Odegaard tidak perlu diragukan lagi. Dia sudah mencuri perhatian sejak usia 15 tahun. Madrid pun merekrutnya di usia ke-16 tahun. Tercatat dalam 2.527 menit yang sudah ditempuh Odegaard di La Liga, dia hanya bisa mencetak 4 gol dan 6 assist, alias rata-rata kontribusi terhadap gol per 253 menit. Tentu angka tersebut tidak terlalu memukau. Odegaard ada di level yang sama persis dengan Ferran Torres musim lalu sebelum hengkang ke Manchester City. Dia ada di peringkat ke-48 dalam kontribusi gol dan assist per 90 menit dan di peringkat ke-54 dalam jumlah tembakan per 90 menit. Meski begitu, Odegaard tidak ada di peringkat ke-9 dalam umpan kunci per 90 menit. Artinya berdasarkan bukti-bukti yang ada, Odegaard lebih cocok disebut sebagai kreator bukan pencetak gol. Odegaard pun bukan sembarang kreator. Musim lalu dia membuat 73 umpan ke kotak penalti lawan. Angka ini hanya kalah dari Lionel Messi 126 dan Jesus Navas 105. Umpan Odegaard pun selalu merepotkan lawan, bertujuan membelah pertahanan lawan untuk menciptakan peluang. Lalu ketika celah umpan tidak terlihat, Odegaard termasuk berani membawa bola sendiri masuk ke kotak penalti. Di La Liga musim lalu hanya ada 3 pemain yang lebih baik darinya dalam akselerasi ke wilayah sepertiga akhir. Singkatnya, Odegaard adalah pemain ofensif serba bisa, meski tak banyak bikin gol. Dia bisa memberi jaminan umpan-umpan matang untuk para penyerang di setiap pertandingan. Karena itulah transfer ini tepat untuk Arsenal, khususnya dalam menciptakan peluang yang berpeluang langsung jadi tembakan ke gawang. Luka Modric nampaknya masih akan melayani Real Madrid lebih lama. Sang gelandang diberitakan akan segera menekan kontrak baru di skuad Real Madrid. Modric merupakan salah satu pemain senior di skuad Real Madrid. Ia pertama kali gabung dengan Real Madrid dari Tottenham Hotspur pada tahun 2012. Kontrak Modric akan habis di musim panas nanti.
Sempat beredar kabar bahwa Luka Modric sudah memperpanjang kontraknya pada Desember lalu. Akan tetapi Real Madrid belum mengeluarkan pernyataan resminya. Belakangan banyak gosip yang beredar bahwa sang gelandang bakal angkat kaki dari ibu kota Spanyol. Fabrizio Romano memberikan informasi terbaru mengenai Modric. Ia mengklaim sang gelandang akan bertahan di Real Madrid. Menurut laporan tersebut, sejak awal Modric memang enggan berpisah dengan Real Madrid. Meski usianya tidak muda lagi, ia merasa masih bisa berkontribusi untuk Real Madrid. Ia juga punya angan untuk pensiun di Madrid. Itulah mengapa ia selalu meminta tawaran untuk memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Menurut Romano, belakangan ini manajemen Real Madrid dan agen Modric bernegosiasi terkait kontrak baru sang gelandang. Secara garis besar, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang kerjasama mereka. Meski Romano tidak membeberkan secara detail berapa durasi kontrak baru Modric. Namun kontrak baru Modric ini dilaporkan akan segera disahkan dalam waktu dekat ini. Musim ini Modric bermain sebanyak 25 kali di tim utama Madrid. Pemain timnas Kroasia itu mengemas total 4 gol dan 2 assist bagi Los Blancos.